Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiska Anggita Nur Airin dengan NPM 1007002171120, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perbaikan Strategi Pengembangan Perusahaan dengan Metode Kuantitatif Strategic Planning Matrix. Kemudian langsung pada bab 1, latar belakang. PT Tektona Cipta Niaga merupakan perusahaan di Kabupaten Bandung yang bergerak dalam bidang industri tekstil atau garmen. PT Tektona Cipta Niaga memproduksi dan menjual kaos kemeja, celana, dan jaket. Kondisi perusahaan adanya penurunan pendapatan selama 5 tahun terakhir dan persaingan pasar adanya persaingan industri yang pesat sehingga mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengembangan. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi PT Tektona Cipta Niaga. Yang kedua, bagaimana menentukan dan mengetahui nilai bobot pada faktor yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi PT Tektona Cipta Niaga. Yang ketiga, bagaimana menentukan dan mengetahui nilai daya tarik dari setiap alternatif strategi pada PT Tektona Cipta Niaga. Yang keempat, bagaimana menentukan alternatif strategi terpilih dalam melakukan pengembangan usaha pada PT Tektona Cipta Niaga. Yang kelima, bagaimana usulan perbaikan strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh PT Tektona Cipta Niaga. Adapun tujuan penelitian terdapat 5. Yang pertama, mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi PT Tektona Cipta Niaga. Yang kedua, mengetahui nilai bobot pada faktor yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi PT Tektona Cipta Niaga. Dan yang ketiga, mengetahui nilai daya tarik dari setiap alternatif strategi pada PT Tektona Cipta Niaga. Yang keempat, mengetahui strategi yang terpilih dalam melakukan pengembangan usaha pada PT Tektona Cipta Niaga. Yang kelima, menganalisis perbaikan strategi pengembangan usaha garmen yang dilakukan oleh PT Tektona Cipta Niaga. Adapun batasan masalah, yang pertama, penelitian hanya fokus pada strategi pengembangan perusahaan. Data yang digunakan hanyalah data pada saat penelitian dilakukan, yaitu pada tahun 2017 sampai 2021. Penelitian tidak memperhitungkan aspek biaya. Metode yang akan diterapkan yaitu dengan pendekatan analisis SWOT dan KSPM. Faktor-faktor yang mempengaruhi berada pada kondisi yang tetap. Kemudian, bab 2 yang pertama itu ada strategi pengembangan perusahaan. Strategi pengembangan perusahaan merupakan aktivitas terencana yang terstruktur yang dirancang oleh pemimpin perusahaan yang dilakukan untuk mengevaluasi perusahaan dan melengkapi keperluan dan keinginan konsumen. Adapun analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Kemudian ada KSPM. KSPM merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan prioritas strategi yang akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian terdapat bab 3, metode penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan atau studi telatur dan tinjauan awal perusahaan. Kemudian perumusan masalah dan penetapan tujuan, penetapan batasan masalah, kemudian observasi yang dibagi menjadi 2 yaitu wawancara dan studi literatur. Wawancara terdapat data primer, yang pertama permasalahan yang ada di perusahaan, faktor internal perusahaan, dan studi literatur terdapat data sekunder, profil perusahaan, omset dan data penjualan, dan data UMKM. Kemudian identifikasi variabel, pembuatan kuesioner pretest, penyebaran kuesioner pretest, uji validasi, uji reliabilitas, penentuan sampel kuesioner sebenarnya, penyebaran sampel kuesioner sebenarnya, perumusan analisis SWOT dan matriks SWOT, penentuan prioritas strategi atau matriks SWOT, usulan dan analisis, kemudian kesimpulan dan saran. Dan kemudian bab 4 yaitu pengolahan data, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal terdapat kekuatan total keseluruhan matriks IV yaitu sebesar 2,516. Adapun untuk total skor pada faktor kelemahan yaitu 1,232, sehingga total faktor internal yaitu 3,748. Faktor eksternal untuk total seluruh skor yaitu pada peluang yaitu 2,286 dan pada total skor pada ancaman itu 1,544, sehingga total faktor eksternal terdapat 3,830. Adapun matriks IV, dari matriks IV menunjukkan bahwa posisi IV dan EV keduanya berada di kolom sel dan sel tinggi. Kemudian diagram SWOT menunjukkan bahwa PT Tektona Cipta Niaga berada pada kuadran 1 yaitu agresif. Alternatif strategi ini berdasarkan kondisi perusahaan yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu faktor kekuatan perusahaan terdapat 16 faktor pada PT Tektona Cipta Niaga, kemudian terdapat 12 faktor kelemahan pada PT Tektona Cipta Niaga, adapun 7 faktor peluang PT Tektona Cipta Niaga, dan adapun ancaman bagi PT Tektona Cipta Niaga terdapat 6. Kemudian strategi yang terpilih pada PT Tektona Cipta Niaga atau perumusan strategi yang dilakukan yaitu terdapat 13 strategi, dan strategi yang dipilih oleh perusahaan terdapat 4 alternatif strategi karena 4 tersebut akan diprioritaskan perusahaan. Yang pertama, memperluas pangsa pasar dengan nilai tas 6,246, yang kedua meningkatkan promosi produk dan media promosi dengan nilai tas 6,150, meningkatkan teknologi yang terbarukan dengan nilai tas 5,467, dan yang terakhir menciptakan produk baru dengan melihat tren masa sekarang dengan nilai tas 5,032. Adapun analisis perbaikan pengembangan usaha garmen yang dilakukan oleh PT Tektona Cipta Niaga, yang pertama memperluas pangsa pasar dengan melakukan penjualan produk secara offline atau mengikuti bazar di setiap daerah, menjadi pemasok produk di toko-toko pakaian di luar maupun di dalam kota, dan membuka cabang outlet baru di setiap kota. Kedua, meningkatkan promosi produk dan media promosi dengan melakukan promosi produk yang memanfaatkan media sosial yang sedang tren saat ini, seperti menggunakan jasa untuk mempromosikan produk sehingga akan lebih banyak orang mengetahui produk tentang Tektona. Kemudian meningkatkan teknologi yang terbarukan dengan membuat website penjualan atau pembelian sehingga konsumen dapat dengan mudah melakukan pembelian produk. Selain itu juga pihak internal perusahaan dapat melihat data penjualan atau pendapatan perusahaan di setiap bulan dengan mudah. Dan yang
terakhir yaitu menciptakan produk baru tanpa menghilangkan kualitas produk, seperti dengan membuat produk baru yang dibutuhkan oleh konsumen dengan melihat musim atau tren yang ada tanpa menghilangkan kualitas produk. Seperti pada saat COVID-19, maka perusahaan menciptakan produk baru seperti masker. Adapun 3 saran, yang pertama, penelitian yang dilakukan hanya sampai perbaikan strategi pengembangan perusahaan. Selanjutnya diharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan PT Tektona Cipta Niaga. Yang kedua, diharapkan dari penelitian ini menjadikan rujukan bagi PT Tektona Cipta Niaga sehingga dapat meminimalisir kelemahan perusahaan dan mengatasi ancaman. Yang ketiga, PT Tektona Cipta Niaga harus selalu mengikuti dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis maupun perubahan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu bersaing dengan pangsa pasar yang cukup luas. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.